Halo, jumpa lagi dengan Boke. Kita mau kemana? Ke Geraha Sentosa Memorial Park. Ada apa di sana? Ya, Geraha Sentosa Memorial Park adalah tempat pemakaman yang sangat asri dan indah. Jadi pemakaman yang biasanya identiknya orang seram atau takut, tetapi di sini tidak. Jadi dari mana rutenya? Kerawang Barat, keluar tol Kerawang Barat, kemudian kita akan menuju ke arah kawasan industri KIC dan kemudian akan menyusuri jalan hingga bertemu dengan San Diego Hill. Kemudian kita akan ambil yang tetap lurus. Ikuti saja sampai bertemu dengan bundaran dan kemudian di sebelah kiri ada gerbang yang sangat besar, Geraha Sentosa Memorial Park. Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan luas, kanan kiri sejuk, banyak pepohonan yang sudah besar, pohon-pohonnya sudah berdaun lebat dan sangat sejuk. Suasana hening dan sepi. Pemakaman di sini tidak terasa seram, tetapi berasa nyaman, dingin. Kita sudah sampai di pavilion. Nah, pavilion ini biasanya digunakan pada saat setelah selesai pemakaman, kemudian para pelayat atau keluarga, sanak saudara, family bisa berkumpul di sini, dan di sini biasanya disediakan makanan, snack, minuman, jadi bisa istirahat dan duduk-duduk menikmati pemandangan atau juga setelah lelah perjalanan. Jadi ini halaman dari pavilion yang luas. Mobil-mobil bisa parkir banyak di sini karena halamannya luas, dan di sepanjang jalan atau tepinya ini ada kolam-kolam yang dipenuhi dengan bunga teratai. Jadi indah sekali, tenang dan menyejukkan. Pavilionnya ini sangat bersih. Silahkan, nah bisa dilihat di dalam pavilionnya bersih sekali. Selanjutnya kita akan menuju ke pemakaman. Kita akan melihat pemakaman-pemakaman yang Peace Garden. Ada juga yang GBI. Nah, ini biasanya untuk yang, kalau GBI biasanya untuk yang urgent, darurat atau langsung pesan dan untuk digunakan. Nah, tetapi ini biasanya sudah di-tag atau dipesan oleh beberapa gereja. Ini tentunya yang lebih mahal ya, yang di atasnya, dan banyak makam yang sudah terisi. Tinggal beberapa saja kapling-kapling, tentunya ini pun sudah dimiliki. Tinggal menunggu untuk dipergunakan ya. Jadi masih banyak kafling-kafling yang sudah terisi tetapi tinggal menunggu untuk digunakan. Mengapa kok Mbok kesini ke makam-makam? Nah, di sini Mbok sudah tag satu tempat juga ya, tetapi untuk nenek moyang. Dan kenapa kita harus mempersiapkan untuk pemakaman? Pamali bukan pamali, tetapi kita menyiapkan dari sekarang agar kedepannya tidak repot saat terjadi kematian atau kedukaan. Tinggal calling dan kita sudah memiliki lahan untuk pemakaman, jadi tidak repot-repot lagi. Dan tentunya karena persiapan, makanya harganya juga jauh lebih terjangkau. Jadi persiapan itu perlu dan disesuaikan juga dengan budget yang ada.
Kalau budget kita low, ya kita cari yang memang terjangkau. Jangan cari yang besar-besar tetapi nanti membebankan. Carilah yang sesuai kantong-kantong kita sendiri, agar kedepannya juga kita bisa membayar dengan baik atau mencicil sesuai juga dengan yang ada, karena bisa mencicil atau cash. Nah, ini adalah office. Di depan office ini ada danau yang penuh tentunya dengan bunga teratai, indah sekali. Jika kesini akan terasa sejuk, ya, bisa jalan-jalan healing-healing di sini. Kita manusia diberi hikmat yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan agar masa depan itu tidak sembarangan. Kita persiapkan untuk mempermudah keluarga, bahkan keluarga yang ditinggalkan atau anak cucu kita, jadi tidak repot ke depannya pada saat terjadi kematian, kedukaan. Anak cucu tidak repot mencari atau mencarikan tempat atau mengurusi, karena jika sudah memiliki tanah, kita tinggal menyediakan saja. Nah, saudara semua, persiapan itu penting. Dan kita berharap kita memiliki panjang umur, nenek moyang kita panjang umur, sampai nanti kita punya cicit. Tetapi kita mempersiapkan agar semuanya tidak terjadi keruwetan atau kebingungan, tetapi saat kedukaan datang akan lebih damai karena semuanya sudah tersedia. Itu pencegahannya. Jadi perlu mempersiapkan, bukan untuk gagah-gagahan atau wah sudah dipersiapkan semua, agar lebih mudah semuanya bisa berjalan dengan baik dan teratur. Nah, itu danaunya indah, saudara-saudara. Jadi bisa dalam ketenangan di tempat-tempat sepi seperti ini kita merasakan kecil. Siapa kita ini? Kita hanya manusia yang menjalani kehidupan, yang manut dalani Gusti Nu Maha Agung. Terserah Tuhan pundut kapan saja, kita harus siap. Nah, bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Dalam mengisi kehidupan, kadang kita merasa seperti terpuruk, kadang kita juga bahagia, kadang juga kesusahan itu datang. Yang namanya jalan berliku-liku kehidupan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita punya satu kendali, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut, Dia kuasa loh. Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Jadi nggak perlu takut. Jalani saja hidupmu. Make happy, enjoy. Buat hidupmu ya seperti dirimu apa adanya. Nggak usah kau lihat teman-teman atau saudaramu. Wah, sana sudah begini loh, sana begitu loh. Nggak usah. Hidupmu bukan bandingan mereka. Hidupmu bukan perbandingan, tetapi hidupmu perjalanan yang harus kau jalani satu langkah demi langkah. Kalau kau nggak seperti orang lain nggak apa-apa. Kalau kamu belum jadi siapa-siapa, ya nggak apa-apa. Jadi dirimu, nggak usah ikut-ikutan. Jadi dirimu seperti apa adanya dirimu. Lakukan yang terbaik, itu cukup. Susuri jalanmu. Kalau jalanmu sudah bagus, lanjutkan. Kalau jalanmu masih butuh perjuangan, penuh kerikil tajam, batu, cadas yang melukai kakimu, ya kamu harus lebih berhati-hati, lebih berusaha, struggle for happiness. Ya, ini adalah makam yang besar. Saya tidak tahu berapa harganya. Lihat, besar sekali dan indah. Kalau jatahmu hanya memiliki makam yang kecil, apa kamu juga harus paksakan dirimu memiliki makam yang besar seperti ini? Tidak harus. Kita hidup di dunia yang sama, tetapi memiliki jatah kehidupan yang beda-beda. Jadi syukuri saja. Bersyukur
Nggak usah ada rasa iri, nggak usah, aduh kenapa aku nggak bisa seperti itu, kapan aku bisa seperti itu. Nggak usah. Waktumu berbeda, kapan sukses hidupmu, dan jatah suksesmu pun berbeda. Yang penting jalani, bersyukur setiap hari kepada Tuhan yang pemberi hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau masih berikan aku bernapas hidup, masih kau karuniakan berkat untuk anak dan keluargaku. Kau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhanku. Lihat dirimu sendiri. Amin.